Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-526, dengan judul Melonjak Lampu Merah. Langsung ke dalam alurnya. Ketika gadis berpakaian hitam itu mendengar Demon raksasa memanggilnya, dia mengernyitkan alisnya yang halus. Aura samar energi neraka di antara alisnya hampir meledak, tapi dia menahannya. Aku ingin tahu kemana perginya Mukgu. Lin Ming hanya melihat gadis berpakaian hitam itu, dan tidak melihat Mukgu di dekatnya. Gadis kecil yang cantik, kenapa kamu tidak datang dan bermain denganku? Aori memprovokasi lagi. Pada saat ini, beberapa seniman bela diri manusia sudah mundur dengan tenang. Mereka tidak ingin terjebak dalam bidikan Aori. Mata gadis berpakaian hitam itu bersinar dengan cahaya mematikan dan dia langsung mencabut pedang panjangnya dari sarungnya. Seseorang tidak melihat gerakannya, tetapi seseorang dapat dengan jelas mendengar suara tajam dari energi pedang saat melewati udara. Cahaya pedang tajam bersinar, menusuk langsung ke dahi Aori. Aori dengan dingin terbatuk, dan menghancurkan cahaya pedang itu dengan tinjunya. Dengan ledakan berdering, cahaya pedang dipatahkan oleh tinju itu. Deng deng deng. Aori mundur 3 langkah, tinjunya diwarnai merah darah. Ekspresi gadis berpakaian hitam itu terkejut di balik topengnya. Lawannya telah menerima serangan pedangnya dengan tinjunya, tapi dia hanya dipaksa mundur 3 langkah. Tinjunya terluka, tapi dia kurang lebih tidak terluka. Kekuatan Giant Demon ini tidak kurang dari miliknya. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada sampah ini, tetapi dia tidak membayangkan bahwa kekuatannya akan seperti ini. Jika mereka benar-benar bertarung, maka akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Dia juga memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan dan tidak ingin membuang waktunya terjebak di sini. Dia berbalik dan menjauh. Dengan cepat, sosoknya yang mempesona tenggelam ke dalam kerumunan, tersesat. Jalan kecil itu, Aori mengutuk, tapi dia tidak mengejarnya. Dari satu percakapan itu, dia tahu bahwa gadis manusia kecil ini sangat kuat. Dia kemungkinan besar adalah talenta top dari beberapa sekte. Meskipun dia tidak menggunakan senjata, keahliannya dengan senjata tidak jauh lebih baik daripada dia menggunakan tinjunya. Namun, bukan hanya tinjunya terluka, tapi dia juga dipaksa mundur 3 langkah. Sungguh sial, aku benar-benar bertemu dengan bakat manusia top di sini. Aori sangat kecewa. Dia baru saja membual bahwa tidak ada satupun manusia jenius yang bisa dibandingkan dengannya. Hasil dari ini adalah bahwa dia telah dipermalukan di depan umum di depan semua orang, dan oleh seorang gadis muda pada saat itu. Gadis kecil itu mampu berdiri tegak melawannya, dan dia juga terlihat berusia lebih dari 20 tahun. Dia kemungkinan besar bahkan lebih muda darinya. Saat hatinya terbakar oleh amarah dan rasa malu, dia menyapu semua orang. Segera, semua orang mundur, jangan sampai mereka menimbulkan masalah pada diri mereka sendiri. Dengan semua seniman bela diri manusia membungkuk atau mundur, Lin Ming yang tenang dan tampak percaya diri secara alami menonjol. Mata Aori langsung tertuju padanya. Bocah ini, tampaknya ada energi neraka yang terkondensasi di tubuhnya. Apa itu Blood Slaughter Token? Petik 2. 12 kota iblis surgawi memiliki jumlah token pembantaian darah yang terbatas. Token pembantaian darah digunakan oleh seniman bela diri untuk membantu memadatkan energi neraka mereka dan membentuk tato setan surgawi. Jika seseorang tidak memiliki token pembantaian darah, maka energi neraka yang mereka peroleh dari membunuh orang lain perlahan akan menghilang. Ini akan membutuhkan upaya yang jauh lebih besar untuk memadatkan tato setan surgawi. Aori sudah tinggal di kota iblis surgawi selama lebih dari setengah tahun, jadi dia peka terhadap energi yang dipancarkan dari token pembantaian darah.
Dia 50-60% yakin bahwa Lin Ming memiliki Blood Slater token padanya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang bocah alam Xiantian bisa mendapatkan token pembantaian darah senilai lusinan kristal iblis darah kelas menengah? Meskipun Aori kaya, dia tidak cukup kaya sehingga dia bisa mengabaikan godaan harta senilai lusinan kristal darah iblis kelas menengah. Itu harus diketahui di dalam Polaris City, obat ajaib yang menyelamatkan nyawa seperti pil darah ilahi bernilai 100 kristal iblis darah kelas menengah. Untuk anak laki-laki Xiantian yang membawa harta berharga seperti itu, yah, bukan gaya Aori untuk tidak mencurinya. Nak, kemarilah. Aori berkata sambil menjilat bibirnya. Dia memandang Lin Ming seolah-olah dia adalah mangsa yang lezat. Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa dan dia juga berdiri di lokasi yang tidak mencolok. Dan dia adalah orang yang paling diperhatikan di antara semua orang di sini. Brengsek, Tuan Aori memanggilmu. Apa kamu tuli? Di samping Aori, beberapa anteknya berteriak. Bagi orang-orang di Sunflood City, siapapun yang dapat melakukan perjalanan pulang pergi ke salah satu dari 12 kota setan surgawi dan kembali dengan selamat benar-benar monster yang kejam. Akan menguntungkan dan bergengsi menjadi antek atau seseorang seperti ini. Haha, nak, betapa sialnya dirimu. Di belakang Lin Ming, vendor pil darah ilahi menikmati kemalangannya. Dia tahu bahwa begitu Aori mengunci seseorang, mereka tidak akan lolos tanpa cedera. Pergi. Mengapa Anda tidak ikut bersenang-senang? Petik 2. Saat antek-antek melihat Lin Ming tetap bergeming, mereka semua memaki dia. Dia pikir dia siapa? Ayo kita beri dia pelajaran. Petik 2. Saat mereka berbicara, mereka semua bergegas ke Lin Ming. Kultivasi gadis berpakaian hitam itu terlalu tinggi. Mereka bukan jodohnya, jadi mereka secara alami tidak akan menyerbunya dengan sembrono. Tapi menghadapi Lin Ming, seorang amatir alam Xiantian awal, alamnya tidak lebih tinggi dari milik mereka dan dia juga manusia. Ini adalah kesempatan mereka untuk pamer di depan bos mereka. Para antek menyerang bersama. Mereka sengaja bermaksud menghindari titik-titik vitalnya dan menyerang anggota tubuhnya. Jika mereka menghancurkan tubuh seniman bela diri Xiantian ini dan melumpuhkan lengan dan kakinya, maka dia tidak akan lebih dari sampah. Cahaya merah berdarah melesat. Lin Ming menjentikkan 5 jarinya, dan 5 segel peminum darah terbang seperti panah. Cahaya berdarah melompat ke udara, memenuhi langit dengan niat membunuh yang sengit dan mematikan yang jatuh, menyelimuti semua orang. Semua seniman bela diri di sekitarnya bergidik ketakutan. 1 segel minum darah terbang ke masing-masing dari 5 kaki tangan iblis raksasa. Cahaya berdarah menembus kehampaan. 5 iblis raksasa berteriak kesakitan saat mereka menggenggam lengan kanan mereka. Tangan kanan mereka semua berguling-guling di tanah, mereka telah dipotong, dengan darah menyembur kemana-mana. Dalam sekejap, Lin Ming telah memotong tangan mereka, tetapi dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Apa yang dilakukan anak laki-laki itu? Apa lampu merah itu? Apakah itu senjata tersembunyi? Petik 2. Dari mana anak laki-laki itu? Dengan satu gerakan memotong 5 tangan iblis raksasa, Lin Ming telah menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, jika dia bisa memotong tangan kanan mereka maka dia juga bisa memotong kepala mereka. Di alun-alun, setiap seniman bela diri, apapun rasnya, dan semua vendor serta pelanggan menatap dengan kaget. Mereka telah menunggu untuk melihat betapa sengsaranya Lin Ming akan berakhir. Tetapi bagaimana mereka bisa mengharapkan pria yang tampak muda ini begitu kejam? Faktanya, jika mereka tahu bahwa usia sebenarnya Lin Ming hanya 18 tahun, dagu mereka mungkin akan menyentuh tanah. Cahaya merah tua itu terlalu cepat. Itu cepat sampai mereka tidak bisa melihat apa itu.
Mereka hanya merasakan energi berdarah yang kental dan bersemangat pada saat itu, dan getaran dingin merayapi punggung mereka. Dasar anak nakal bau. Aori meringis. Brengsek, bagaimana dia bisa beruntung hari ini? Kedua manusia muda yang dia temui ini adalah orang aneh yang tidak normal. Aori juga bisa mengalahkan kelima minion itu dalam sekejap. Tapi, dia tidak yakin apakah bocah lelaki ini memiliki lebih banyak kartu yang dia sembunyikan. Dengan perkiraan seperti itu, peluang mengalahkan pemuda ini pada dasarnya adalah lemparan koin. Apakah bajingan kecil ini benar-benar pembangkit tenaga manusia Xiantian awal? Bahkan bakat tingkat suci dari Fei tidak bisa menandingi. Aori menggerutu di dalam hatinya. Dalam setengah tahun di Polaris City, dia tidak pernah mengalami pembangkit tenaga manusia yang begitu mengerikan. Tapi hari ini, dia berhasil menangkap semuanya. Dia telah menunggangi harimau itu dan sekarang dia tidak bisa mundur. Dalam Sunflood City, Aori adalah karakter yang terkenal. Jika diketahui bahwa dia dipukul oleh anak laki-laki alam Xiantian dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, maka dia akan ditertawakan oleh semua orang di masa depan. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari situasi ini. Meskipun aku akan kehilangan muka melawan bocah ini, aku akan tetap mencoba yang terbaik. Jika aku bisa mengejutkannya, maka aku akan bisa unggul setidaknya untuk 3-5 gerakan. Jika itu terjadi, saya bisa mundur dan menganggapnya sebagai langkah menjauh dengan terhormat. Petik 1. Saat Aori memikirkan hal ini, dia dengan dingin berkata, "Nak, kuakui aku meremehkanmu beberapa saat yang lalu. Anda memang memiliki beberapa keahlian. Karena Anda melukai orang-orang saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat mengambil 3 jurus saya, maka saya akan melepaskan masalah ini." Petik 2. Aori tanpa malu-malu menyatakan. Pada saat ini, dia tidak lagi berani merencanakan tentang token pembantaian darah Lin Ming. Semua yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana mendapatkan keunggulan dalam 3 langkah berikutnya ini dan menghindari kehilangan reputasi yang diperolehnya dengan susah payah. Wajah Lin Ming memiliki sedikit senyum mengejek. Dia akan membiarkan si bodoh ini mengomel sesuka hatinya. Aori mengembangkan senjatanya. Ini adalah tombak pijakan tanah kelas menengah yang dia beli dari Sunflood Pavilion dengan harga yang mahal. Dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya melawan gadis berpakaian hitam itu, tetapi melawan Lin Ming, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. "Nak, kamu tidak akan menggunakan senjatamu." Saat Aori melihat bahwa Lin Ming tidak bergerak, dia merasa sakit. "Jika kamu meremehkanku, maka kamu hanya meminta untuk mati." Dunia di Mentairen. Aori dengan keras berteriak dan mengeluarkan tombaknya. Di belakang Aori, bayangan Raja Iblis terwujud. Di belakang bayangan Raja Iblis ini ada sepasang sayap yang bagus. Saat bayangan Raja Iblis muncul, aura Aori langsung meledak. Itu seperti langit dan bumi digerakkan oleh tombaknya. Itu adalah tato setan surgawi. Aori serius sekarang. Petik 2. Dia memadatkan tato iblis surgawi di kota Polaris. Itu mampu meningkatkan kekuatan keterampilan bela diri iblis. Aku sangat iri padanya. Petik 2. Semua orang mendesah. Saat ini, Lin Ming menyerang. Tanpa senjata di tangan, dia tiba-tiba melangkah ke depan dan meninju. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Esensi sejati yang bergetar dikombinasikan dengan lusinan segel peminum darah saat mereka ditembakkan. Langit dipenuhi dengan lampu merah berkedip, dan bayangan iblis surgawi bersayap langsung dipotong-potong oleh segel peminum darah. Tepat setelah itu, esensi sejati yang bergetar memecahnya, menghancurkannya menjadi ketiadaan. Apa? Ekspresi Aori berubah. Dia mati-matian merangsang semua perlindungan esensi iblis tubuhnya sampai batas. Namun,
Bagaimana mungkin hanya esensi iblis tubuh yang berdiri di atas segel peminum darah yang sangat tajam? Puh, esensi sejati pelindung Aori terkoyak seperti kertas tipis. Dia meludahkan seteguk darah dan terbang mundur, jatuh pingsan di lantai. Setelah menang dengan satu gerakan, Lin Ming tidak tergerak. Dengan kekuatannya saat ini, hanya ada sedikit orang di generasi muda yang menjadi lawan yang layak baginya. Belum lagi Aori bahkan bukan talenta top dari generasi muda. Orang Mukgu yang dia temui sebelumnya jauh lebih tangguh. Dia terlalu kuat, Aori bahkan belum berada di levelnya. Petik 2. Kekuatan ini mungkin tidak dapat menyapu semua orang di bangsal luar Polaris City, tapi itu seharusnya cukup untuk menguasai area kecil. Orang ini hanya di alam Xiantian awal, tapi dia terlihat sangat muda. Saya tidak tahu sekte mana yang memiliki bakat seperti ini. Sulit membayangkan bahwa seorang seniman bela diri Xiantian manusia dapat berkultivasi hingga tingkat ini. Saat seniman bela diri sekitarnya membahas Lin Ming, penjual pil darah ilahi di belakangnya berubah pucat. Di Sun Float City, meskipun pembunuhan di jalan tidak sering terjadi, hal itu benar-benar terjadi. Jika pemuda ini bisa mengalahkan Aori dengan mudah, maka dia bisa mati dengan mudah. Tidak sulit membayangkan pemandangan yang akan terjadi. Saat vendor memikirkan kembali perilakunya yang kasar dan meremehkan terhadap Lin Ming, dia merasa kedinginan merangkak di tulang punggungnya. Dia ketakutan. 1000 kaki dari alun-alun, seorang pemuda berpakaian hitam tersenyum tipis. "Hoh, kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kakak magang junior, pemuda ini jauh lebih kuat darimu." Petik 2. Pemuda berpakaian hitam yang berbicara adalah Mukgu. Di sampingnya adalah gadis berpakaian hitam, saudari magang juniornya, Mukking. Dia benar-benar lebih kuat dariku, tapi aku yakin aku akan bisa mengungguli dia dalam beberapa tahun mendatang. Mukking berkata, tidak terlalu puas. Melampaui dia, itu mungkin tidak mungkin. Dia bahkan mungkin lebih muda darimu. Mukgu melirik Mukking dan tersenyum. Episode ke-527, dengan judul Perampok, langsung ke dalam alurnya. Mukking berusia 23 tahun. Di sektenya, dia adalah seorang peningkatan bakat tingkat Sein. Mungkin saja pencapaiannya di masa depan akan melebihi Mukgu, dia tidak lebih buruk dari seseorang seperti Mu Qianyu. Saat dia mendengar Mukgu berkata bahwa Lin Ming mungkin lebih muda darinya, kata-kata Mukking tersangkut di tenggorokannya. Tidak ada yang bisa dia katakan. Dia terbiasa melampaui orang lain, jadi itu sebabnya dia secara refleks mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa melewati Lin Ming dalam beberapa tahun. Tetapi sekarang dia tahu bahwa Lin Ming lebih muda darinya, dia merasa ini sulit untuk diterima. Ayo pergi. Dia mungkin akan pergi ke Polaris City. Sebagian besar seniman bela diri yang melewati Sun Float City akan pergi ke kota setan surgawi itu. Saya tidak percaya bahwa saya menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap perampok. Agak menggelikan sekarang setelah saya memikirkannya kembali. Mungkin pada saat itu, jika aku mencoba mencuri darinya, aku bahkan mungkin telah dikalahkan oleh tangannya. Kakak magang senior, bahkan kamu pikir kamu bukan tandingannya. Mukking berkata, terkejut. Sulit untuk dikatakan, sepertinya beberapa tahun dari sekarang, akan ada pembangkit tenaga super baru di Polaris City. Mukgu menghela nafas. Manusia yang dengan rela datang ke Bloodslater Stepa adalah talenta paling luar biasa di antara para junior. Adapun generasi yang lebih tua, kebanyakan dari mereka kuat. Tapi, hanya sedikit yang datang ke Bloodslater Stepa, mereka takut akan kutukan aneh dan fantastis yang menyelimuti negeri itu. Bukan hanya itu, tapi tidak ada artinya untuk berpetualang dan mendapatkan pengalaman dengan para junior. Adapun sebagai yang lebih lemah di antara generasi yang lebih tua, mereka biasanya tidak datang ke Bloodslater Stepa juga.
Jika mereka lemah pada usia mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki banyak peningkatan lebih dalam pencapaian mereka. Jika mereka datang ke Bloodslater Stepa, yang mereka pertaruhkan adalah kematian. Mereka mungkin kehilangan nyawa dengan sia-sia bahkan tanpa kesempatan untuk melanjutkan kultivasi mereka. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Bisa dikatakan bahwa Bloodslater Stepa adalah tempat berkumpulnya benua iblis suci untuk para pemuda paling hebat. Di sini, semua orang jenius. Jika seseorang bisa melompat pangkat untuk mengalahkan orang lain, maka orang lain juga bisa. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak ada yang meremehkan siapapun, bahkan jika mereka berada di level yang sama. Bahkan jika lawan mereka masih muda atau wilayah mereka rendah, mereka masih memiliki kemungkinan untuk membunuh mereka. Di dalam Bloodslater Stepa, bahkan seekor naga tirani harus berhati-hati. Jika tidak, siapa yang tahu apakah mereka akan memprovokasi musuh yang lebih kuat atau tidak. Saat Mukgu selesai berbicara, dia kembali ke gedung di belakangnya. Mukking menggertakkan giginya, menatap Lin Ming untuk terakhir kalinya, dan kemudian berbalik untuk mengikuti. Pahlawan muda, pil darah ilahi ini, saya akan menukarnya dengan Anda hanya dengan 10 kristal iblis darah kelas menengah. Saya hanya berharap bahwa Anda mengabaikan, di alun-alun di Sun Float Pavilion, penjual demon raksasa yang menjual pil darah ilahi berubah menjadi hijau karena penyesalan saat melihat penampilan mengerikan Lin Ming. Tidak hanya dia kehilangan kesempatan untuk berteman dengan talenta top seperti itu, tetapi dia juga menjadi musuh di dalam dirinya. Sun Float City tidak seperti kota biasa. Di sini, ketika seniman bela diri memiliki dendam, mungkin saja mereka akan bertindak atas dendam bahkan di jalanan. Ini adalah masalah yang sepenuhnya normal. Dengan demikian, demon raksasa ketakutan tanpa akal. Agar tidak menyinggung Lin Ming lebih jauh, dia hanya bisa menawarkan pil darah ilahi ini dengan harga diskon. Jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar membutuhkan kristal iblis darah. Mendengar vendor tersebut mengambil inisiatif untuk bersikap ramah, Lin Ming secara alami tidak menolak, saya tidak memiliki kristal iblis darah kelas menengah. Saya hanya memiliki batu esensi sejati tingkat menengah dan kristal setan darah tingkat rendah. Anda dapat memberi nama harga Anda dari itu. Petik 2. Penjual itu terkejut. Dari mana orang itu berasal? Dia sangat berbakat namun dia tidak memiliki kristal iblis darah kelas menengah. Nilai tukar antara kristal iblis darah kelas rendah dan kristal iblis darah kelas menengah adalah 100:1. Meskipun rasio ini sedikit meningkat, itu karena kristal iblis darah kelas rendah tidak begitu berguna bagi para jenius, oleh karena itu para orang biasa tidak akan mau menerimanya. Penjual itu mengatupkan giginya dan berkata, 1000 kristal setan darah kelas rendah, dan Anda mendapat kesepakatan, saya akan menganggapnya diskon. Saat dia selesai berbicara, dia tanpa daya menatap Lin Ming. Dia hanya berharap Lin Ming akan mengabaikan masalah ini dari sebelumnya. Di masa depan, dia ingin tinggal di Sun Float City tanpa harus melihat ke belakang setiap hari. Lin Ming tidak tahu bahwa vendor mengalami masalah seperti itu. Dia tidak berencana untuk menolak pil darah ilahi. 2000 kristal iblis darah tingkat rendah, kamu bisa menghitungnya. Lin Ming melemparkan cincin spasial, cincin ini adalah milik 6 tetua dari suku hijau yang sunyi. Begitu vendor mendengar 2000 kristal iblis darah tingkat rendah, dia langsung senang. Tampaknya seniman bela diri manusia ini masih cukup baik dan tidak memaksanya ke langkan. Tapi, setelah dia mengambil cincin spasial dan melihatnya, dia tidak bisa berkata-kata. Kristal iblis darah di cincin spasial ini bisa disebut sampah.
Mereka benar-benar biji kristal iblis darah yang dibuang yang tidak diinginkan siapapun. 2000 dari apa yang disebut kristal setan darah ini bahkan mungkin tidak cocok dengan 1000 kristal iblis darah murni tingkat rendah. Dari mana asal manusia ini? Penjual tidak bisa berkata-kata. Kristal iblis darah semacam ini hanya akan digunakan oleh seniman bela diri fana biasa. Dalam situasi ini, penjual hanya bisa menundukkan kepala dan mengertakkan gigi. Dia tidak punya kesempatan untuk menyuarakan keluhannya. Ini adalah aturan besi dari Bloodslater Stepa. Setelah Lin Ming meninggalkan Sun Float City, dia membeli sebuah tunggangan dan dengan cepat bergegas. Dia benar-benar tidak memiliki banyak kristal iblis darah di tangan. Dia harus mengisi jumlah yang hilang dengan batu esensi sejati untuk membeli burung bersayap biru. Itu tidak terlalu cepat saat terbang, tetapi Lin Ming terutama menggunakannya sehingga dia bisa beristirahat. Lagi pula, semakin dalam seseorang masuk ke Bloodslater Stepa, semakin berbahaya jadinya, dan semakin umum pembunuhan dan kematian. Lin Ming harus selalu mempertahankan performa terbaiknya. Saat Lin Ming melaju ke depan, dia bertemu dengan beberapa kelompok seniman bela diri. Di antara mereka adalah manusia, giant demons, fey, dan segala macam ras lainnya. Saat dia melihat mereka, dia bisa melihat bahwa mereka memiliki esensi sejati yang kental dan murni, dan mereka juga masih muda. Suasana budidaya seni bela diri di benua setan suci jauh lebih berkembang daripada di benua tumpahan langit. Salah satu alasannya adalah karena ras lain memiliki bakat yang luar biasa dan yang lainnya adalah karena ada begitu banyak ras yang berbeda. Mereka bertualang setiap tahun dan terus-menerus bertarung, jadi lebih mudah bagi pembangkit tenaga listrik untuk lahir di sini. Pertarungan konstan benar-benar cara mudah untuk menghasilkan orang jenius. Selama zaman kuno, bakat tingkat kaisar kemungkinan besar muncul ketika perang melanda seluruh negeri. Saat Lin Ming mendekati Polaris City, dia melihat semakin banyak pemuda yang luar biasa, bahkan dia tercengang dan takjub. Terutama ras Fey. Bakat alami mereka bahkan lebih unggul dari Giant Demons. Sayangnya, mereka sedikit jumlahnya, jika tidak mereka mungkin sudah mendominasi benua iblis suci. Sepanjang jalan, Lin Ming melihat dua pemuda Fey heroik yang dia curigai sebagai bakat tingkat Saint. Benua iblis suci awalnya memiliki banyak jenius, dan Bloodslater Stepa adalah titik berkumpulnya sejumlah besar jenius ini. Benar-benar menakjubkan. Meskipun Lin Ming menghela nafas saat mengatakan ini, dia benar-benar merasa bersemangat dan senang. Sangat ideal bahwa dia berada di sini bersama para pesaing yang dapat menawarkan tantangan kepadanya. Hanya dengan cara inilah kemajuannya bisa lebih cepat. Lagi pula, tidak mungkin untuk memahami esensi seni bela diri dengan pergi ke pengasingan tertutup. Benar bahwa dia datang ke Bloodslater Stepa. Kami telah menunggu begitu lama, dan sekarang seekor domba gemuk kecil akhirnya tiba. Beberapa mil jauhnya dari Lin Ming, beberapa seniman bela diri impis berkumpul bersama. Mereka menilai Lin Ming seperti mangsa. Dia hanya di alam Xiantian awal dan tunggangannya normal. Apakah menurutmu dia mungkin terlalu miskin? Petik 2. Meskipun budidayanya lebih rendah, esensi sejatinya sangat tebal. Baik atau buruk, dia juga harus menjadi bakat dari sekte besar, jadi dia harus memiliki banyak harta. Untuk anak laki-laki Xiantian awal yang berkeliaran di Bloodslater Stepa, dia harus benar-benar percaya pada dirinya sendiri. Tapi mereka yang terlalu percaya diri selalu yang mati lebih dulu. Ketika banyak orang jenius mendengar tentang Bloodslater Stepa, mereka mungkin bergegas ke sana karena kesombongan mereka, bahkan jika kultivasi mereka tidak mencukupi. Dalam kecerobohan mereka, mereka akhirnya binasa di alam liar bahkan tanpa mencapai gerbang kota. Ini karena banyaknya perampok yang ada di alam liar. Perampok ini kebanyakan dari ras Im.
Di dalam benua setan suci, Im bisa disebut terkenal karena perilaku ini. Meskipun iblis raksasa sangat brutal dan pembunuh haus darah, baik atau buruk, mereka juga memiliki keraguan. Dalam beberapa hal, ada garis bawah yang tidak akan mereka langgar. Tapi Im itu serakah, hina, jahat, dan melakukan segala macam kejahatan dengan gembira. Mereka menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka bernafsu akan kecantikan, dan perilaku mereka tidak normal dan cabul. Selain ferals, mereka akan mengejar kecantikan setiap ras lainnya. Jika seorang wanita jatuh ke tangan seorang Im, mereka akan menderita nasib yang paling menyedihkan sebelum disiksa sampai mati. Hehe, jika kita tidak memiliki orang seperti itu, lalu apa yang akan kita makan saudara-saudara? Im di depan berkata sambil menjilat bibirnya. Ayo pergi, bunuh dia. Semuanya bergegas keluar dengan kekuatan penuh mereka. Meskipun Im ini memiliki kultivasi yang melampaui Lin Ming, ada juga banyak manusia di belakangnya. Saat mereka menyerang bersama, itu seperti awan gelap energi iblis bergolak di udara. Lin Ming mencibir. Dia bahkan tidak melambat saat dia langsung menabrak awan gelap. Saya sudah mendengar bahwa Blood Slaughter Steppes dipenuhi dengan pembunuh dan perampok. Saya telah melangkah jauh ke dalam Blood Slaughter Steppes dan ini adalah kelompok pertama yang saya temui. Jika saya menganggap kultivasi saya rendah dan fakta bahwa saya sendirian, maka saya dapat dianggap sangat beruntung. Petik 1. Lin Ming tertawa dalam benaknya. Dia bahkan tidak mencabut tombaknya. Dia menjentikkan 10 jari, dan 10 segel peminum darah ditembakkan. Lampu merah-merah menembus kehampaan. Pada saat berikutnya, darah mengalir keluar, mewarnai bumi menjadi merah. 7 atau 8 Im telah diiris berkeping-keping oleh segel minum darah Lin Ming. Im yang tersisa berdiri di sana, tertegun, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Peng peng peng. Kabut berdarah meledak dari mayat Im, berubah menjadi segel peminum darah baru. Segel peminum darah yang dipadatkan dari Im juga bagus. Mereka tidak lebih buruk dari yang terbuat dari Giant Demons. Lin Ming bergumam saat dia melirik simbol merah menyala di udara. Dia tampaknya manusia baru saja memiliki kekuatan vitalitas terburuk, jadi segel peminum darah yang mereka buat juga yang terlemah. Apakah kamu melihat itu? Bocah berpakaian biru itu baru saja mengangkat tangannya dan mengirimkan beberapa senjata tersembunyi. Dia langsung membunuh 7 atau 8 Im, dan semua Im itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Petik 2. Im ini mungkin memiliki karakter yang menjijikkan, tapi kekuatan mereka masih bagus. Mereka sangat pandai melarikan diri. Tapi, mereka langsung terbunuh. Siapakah pemuda itu? Bahkan bakat tingkat Sein tidak akan begitu menakutkan di alam Xiantian. Petik 2. Menarik. Sudah lama tidak ada bakat manusia di Polaris City. Sayangnya, budidaya orang ini terlalu rendah. Dibandingkan dengan Giant Demons, Dagu atau Mohe, perbedaannya terlalu besar. Keduanya baru-baru ini mempertahankan rentetan kemenangan. Aku tidak tahu berapa banyak sayap yang muncul di tato setan surgawi mereka. Sejak seorang seniman bela diri mencapai 12 kota setan surgawi, mereka akan memiliki tato setan surgawi yang samar. Saat mereka mengumpulkan energi neraka, tato mereka akan menjadi semakin kokoh dan seperti aslinya. Ketika mereka mencapai sejumlah energi neraka, tato mereka akan menumbuhkan sayap. Ia akan menumbuhkan 4 sayap, 6 sayap, sampai ke 12 sayap. Dan cara untuk merampok energi neraka adalah dengan membunuh orang lain, atau mengalahkan mereka sama sekali. Dalam tahap pertandingan tantangan di kota Polaris pembantaian darah Stepa, kemungkinan kematian lebih dari 60%. Dan, apakah seseorang mati atau dikalahkan,
50-70% dari total energi neraka mereka yang terkumpul akan ditambahkan ke tubuh pemenang, sementara sisa energi neraka mereka akan menghilang. Ini adalah aturan aneh yang mengatur 12 kota iblis surgawi. Dagu, Mohei, ini adalah kedua kalinya Lin Ming mendengar nama-nama ini. Keduanya pasti yang paling luar biasa dari Giant Demons. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka. Tampaknya juga ada Qi Yan dari Im. Jika mereka cukup terkenal sehingga Aori menyebut mereka mungkin bukan individu normal. Petik 2. Episode ke-528, dengan judul Kota Polaris. Langsung ke dalam alurnya. Sebelum tiba di Polaris City, Lin Ming sudah membayangkan bagaimana tampilannya beberapa kali. Setelah dia mengalami kemegahan Istana Kekaisaran Dewa Iblis, Lin Ming percaya bahwa bahkan jika kota Polaris memiliki tembok setinggi ratusan kaki atau ribuan mil panjangnya seperti pegunungan tanpa batas yang membentang ke cakrawala, dia tetap tidak akan terkejut. Tapi karena dia benar-benar melihat Polaris City untuk pertama kalinya, Lin Ming terpana. Ini adalah kejutan yang datang dari hati. Polar City dibangun di atas tebing vertikal yang menjulang setinggi 60 hingga 7.000 kaki di udara. Tebing ini seolah-olah dibentuk oleh dewa. Seolah-olah dewa telah menggunakan pedang surgawi untuk memotong bumi, membentuk sebidang tanah persegi yang melesat ke langit seperti tombak surgawi. Kota Polaris terletak di atas puncak tebing ini yang terlihat seperti pilar penyangga surga. Tembok kota tingginya ratusan kaki, tetapi itu tidak meregang selama yang dibayangkan Lin Ming. Dindingnya berwarna debu, dan ribuan kabel baja tebal menjulang setinggi 60 hingga 70.000 kaki ke udara. Mereka seperti untaian sutra putih yang terhubung ke galaksi. Setiap benang dan sabuk setebal paha pria. Lin Ming merasa sulit untuk membayangkan betapa berat kabel baja ini, atau bahkan bagaimana mereka menempel pada tembok kota. Jika dinding dapat menahan beban kabel yang begitu berat, lalu seberapa kuatkah mereka? Setelah mendekati kabel baja tebal ini, Lin Ming memperhatikan bahwa dari awal sampai akhir, untuk seluruh puluhan ribu kaki, itu benar-benar terukir dengan pola simbol berkilauan yang padat. Simbol-simbol ini termasuk yang berasal dari bahasa iblis raksasa, bahasa kuno alam dewa, dan bahkan bahasa Fei yang mempesona. Meskipun ada begitu banyak simbol dan seharusnya telah terkikis selama bertahun-tahun, mereka masih tetap ada, sangat cerah dan jernih. Hanya dengan menyentuhnya, seseorang bisa merasakan energi mengalir. Ada perasaan tertekan yang berat, seolah-olah angin yang menyesakkan bertiup keluar. Lin Ming tidak bisa membayangkan seperti apa penatua tertinggi yang sangat kuat yang telah membuka langit dan meletakkan dasar untuk kota ini. Kota Iblis Surgawi Polaris. Tidak heran ia menggunakan nama ini. Ketinggian 60 hingga 70.000 kaki ini benar-benar layak menyandang gelar Polaris. Saat Lin Ming mendongak, dia menemukan bahwa ada banyak seniman bela diri yang memanjat ribuan rantai, selangkah demi selangkah. Mereka seperti pendaki yang kesepian, perlahan, keras kepala, dan terus-menerus menaklukkan jalur seni bela diri mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa kegagalan berarti mereka akan jatuh ke dalam kematian. Polaris City membatasi penerbangan. Lin Ming sudah mengetahui tentang hukum khusus di sini. Meskipun mereka tidak menekan esensi sejati, mereka mencegah penerbangan. Jangankan dia, bahkan jika beberapa penatua tertinggi penghancur kehidupan tiba di sini, mereka mungkin harus dengan jujur memanjat, selangkah demi selangkah. Rantai tebal ini adalah pintu masuk ke kota. Jika tidak, bahkan jika seorang seniman bela diri alam Xiantian ingin mendaki tebing setinggi 60 hingga 70.000 kaki ini tanpa bantuan penerbangan, itu akan sangat sulit. Lin Ming memilih rantai dan mulai perlahan-lahan naik. Rantai tebal ini sangat dingin dan juga licin. Jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, maka mereka tidak akan bisa memasuki kota.
Jika seseorang jatuh dari tebing dari ketinggian ini, maka bahkan seniman bela diri alam Xiantian akan berubah menjadi Go. Lin Ming menggunakan 1 jam untuk mendaki sebagian besar jarak dalam sekali jalan. Dia berbalik dan melihat ke bawah. Dari jauh, dataran merah tua yang luas tak berujung keagungan dan tak terbatas. Awan melayang di bawah kakinya. Saat ribuan rantai ini naik ke langit biru yang luas, seolah-olah rantai itu putus. Gambar yang begitu megah cukup bagus untuk membuat siapapun terpana. Seniman bela diri yang naik ke Polaris City seperti semut kecil saat mereka menaiki rantai. Namun, Lin Ming tahu bahwa ketika seniman bela diri ini menoleh ke belakang, mereka akan memiliki bidang penglihatan seperti elang di langit. Ini adalah jalan seorang seniman bela diri. Semakin tinggi mereka berdiri, semakin jauh mereka akan melihat. Saat seseorang akhirnya mencapai puncak dari tebing, angin kencang bertiup. Angin secepat itu sudah cukup untuk menyapu semua orang biasa. Di atas bebatuan abu-abu di puncak tebing, tembok kota telah berdiri tegak selama bertahun-tahun. Gerbang depan setinggi 500 kaki dan terbuat dari logam abu-abu tua. Setiap paku keling gerbang itu sebesar mangkuk besar. Saat ini, gerbangnya terbuka, tampaknya itu adalah perut besar dari beberapa monster logam, memakan semua seniman bela diri yang masuk. Kata Polaris City ditulis dengan huruf besar di atas plakat di atas gerbang. Huruf-huruf itu seperti ular drakonik yang terbang di udara, mendominasi dan ganas. Saat Lin Ming masuk ke Polaris City, dia bisa melihat semua bangunan dibangun dari batu abu-abu gelap. Semua batu ini tampak primitif, mereka tidak mengalami banyak pemolesan atau pemotongan. Mereka mempertahankan tepi dan sudutnya, memberikan kesan yang kuat dan primal. Jalan-jalannya cukup lebar untuk dilewati beberapa gerbong. Pada saat ini, ada banyak jenius heroik yang berjalan di sepanjang jalan. Bahkan ada bakat tingkat Sein yang sangat langka di sini. Meskipun tidak terlalu banyak, itu bukan pemandangan yang tidak biasa. Sungguh energi asal yang kaya dan energi neraka. Polaris City luar biasa. Petik 2. Lin Ming memuji. Tapi, pujiannya tidak bertahan lama. Dia tiba-tiba mendengar teriakan keluar dari gang di jalan, dan semburan darah melesat ke udara. Seorang seniman bela diri dengan tangan patah datang dengan gila-gilaan keluar dari gang. 4 seniman bela diri melompat keluar setelah itu dalam pengejaran. Tangan seniman bela diri memegang senjata yang berbeda, dan mereka mengirimkan pedang dan energi tombak mendesis di udara, semuanya ditujukan ke titik-titik penting dari seniman bela diri yang melarikan diri. Jelas, mereka berencana membunuhnya. Adegan ini segera mengingatkan Lin Ming bahwa ini adalah Blood Slaughter Stepa. Di sini, sejumlah besar seniman bela diri hampir secara seragam berjalan di jalan pembunuhan. Seniman bela diri yang berjalan di jalur ini dapat mengumpulkan aura hebat mereka dari membunuh orang lain, dan bahkan menggunakan ini untuk membantu meningkatkan kemajuan kultivasi mereka. Jadi, tidak terlalu aneh bagi tipe orang ini untuk membunuh orang lain secara sembarangan. Di negeri ini, setiap orang adalah musuh yang mungkin. Selama seseorang membunuh orang lain, mereka tidak hanya dapat meningkatkan metode dan kekuatan kultivasi mereka, tetapi mereka juga dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar di lingkaran spasial mereka. Namun, jika seseorang ingin menjarah energi neraka, kota polar untuk menyelesaikan tato iblis surgawi mereka, mereka harus pergi ke tengah kota tempat konsentrasi energi neraka berada. Di sana, seniman bela diri bertempur dalam tahap pembunuhan khusus. Lin Ming tidak ingin menimbulkan masalah. Dia mengikuti jalan ke pusat kota, dan dengan cepat tiba di sumber energi yang disebut energi neraka. Di sini, satu-satunya bangunan adalah medan pertempuran arena besar yang mencakup puluhan mil. Selama seseorang melangkah ke medan pembunuhan ini,
mereka bisa langsung mencuri energi neraka orang lain dengan membunuh mereka, selanjutnya menyelesaikan tato iblis surgawi. Mereka, ini. Lin Ming belum mencapai medan perang arena ketika dia tiba-tiba merasakan Blood Slaughter Token yang dia bawa menjadi sangat panas. Panas mengalir keluar dari Blood Slaughter Token, menyebar dan kemudian menyatu ke meridiannya. Pusaran energi neraka kecil dan samar berputar di sekitar Blood Slaughter Token. Pikiran Lin Ming bergerak dan dia segera mengerti. Ini adalah reaksi alami dari Blood Slaughter Token setelah memasuki area sumber energi neraka. Api yang membara seolah mendesis di lengan kanannya. Saat Lin Ming menyaksikan, dia melihat tato setan surgawi yang samar perlahan terbentuk di sana. Gambar ini memiliki dua tanduk jahat, taring tajam, dan meskipun buram, orang dapat melihatnya memiliki wajah yang sangat suram. Ini adalah tato setan surgawi. Episode ke-529, dengan judul Menara Sky Split Kutub, langsung ke dalam alurnya. Saat tato iblis surgawi terwujud di lengannya, Lin Ming menemukan bahwa tepat di depannya adalah seorang im dengan belati melengkung menatapnya. Matanya bersinar, seolah-olah dia mengira Lin Ming adalah mangsanya. Di sampingnya juga beberapa im lainnya. Im dengan belati melengkung terkikik dan tersenyum. Oh, seorang pendatang baru dan dia juga manusia. Favorit saya adalah manusia. Kultivasi pemula ini juga hanya di alam Xiantian, Keke. Dia baru berusia 20 tahun. Dia pasti sangat enak. Petik 2. Saat Im dengan belati melengkung berbicara, Im lain yang mengelilinginya tertawa dan bersiul pada Lin Ming. Setelah Blood Slaughter Token diaktifkan, itu untuk sementara akan bergabung dengan seniman bela diri, membantu membentuk tato setan surgawi. Jika seseorang terbunuh di luar medan pertempuran arena, maka mereka tidak akan bisa mencuri energi neraka mereka. Jadi, tidak ada Im menyerang Lin Ming. Lin Ming melirik Im dengan belati melengkung. Im ini sangat pendek, kebanyakan Im memiliki tinggi sekitar 6 kaki, tapi yang ini 5,5. Wajahnya penuh dengan lipatan hitam dan kering yang ditutupi rambut panjang. Itu menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa jijik. Lin Ming tidak peduli dengan mereka dan langsung berjalan ke medan pertempuran arena. Berdiri di pintu masuk arena pertempuran ada 7 atau 8 penjaga. Mereka langsung berdiri di depan Lin Ming, menghalangi dia. Masuk ke Polar Sky Split Tower adalah salah satu kristal iblis darah kelas menengah. Menara Sky Split Kutub, nama medan pertempuran arena ini cukup agresif. Namun yang benar-benar mengejutkan adalah mahalnya harga tiket masuk. Harus dikatakan bahwa biaya pil darah ilahi yang dijual di Sun Float City adalah 100 kristal setan darah kelas menengah. Tapi, ini hanya cukup untuk 100 orang untuk memasuki medan pertempuran arena. Ini benar-benar menyia-nyiakan sumber daya. Meskipun mereka yang datang ke Polaris City paling sering adalah bakat sekte mereka masih akan merasakan sakit jika sering keluar masuk arena pertempuran. Kristal iblis darah tingkat rendah. Lin Ming bertanya. Penjaga arena memandang Lin Ming dengan jijik dan dengan dingin berkata, 200 kelas rendah. Kristal setan darah kelas menengah bernilai sekitar 100 kristal setan darah tingkat rendah. Tapi, penjaga ini benar-benar membuka mulutnya yang keras dan berkata 200, dan sikapnya acuh tak acuh. Jelas dia lebih suka untuk tidak mengambil kristal iblis darah tingkat rendah. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan beberapa kristal iblis darah bermutu rendah dari cincin spasialnya. Dia tidak mendapatkan terlalu banyak kristal iblis darah dari Silent Green Tribe, dan kualitasnya juga tidak terlalu tinggi. Setelah dia membunuh 6 tetua agung, dia telah mendapatkan beberapa ribu kristal iblis darah tingkat rendah. Bagi para seniman bela diri di Bewitching Cloud Prairie, ini adalah kekayaan yang luar biasa besar. Namun, begitu dia sampai di Blood Slaughter Steppes,
dia hampir kehabisan meskipun dia baru menggunakannya beberapa kali. Perbedaan antara seniman bela diri dari satu negeri ke negeri lain terlalu besar. Lin Ming mengeluarkan 300 kristal iblis darah tingkat rendah dan memberikannya kepada penjaga. Penjaga itu dengan tidak sabar menerima 300 kristal iblis darah bermutu rendah ini dan kemudian membiarkan Lin Ming masuk ke medan perang arena. Kau membiarkan pengemis seperti itu lewat? Penjaga lain bertanya. Karena dia ingin mati, maka dia bisa terus maju. Orang-orang ini selalu berpikir bahwa Sky Split Tower adalah tempat santai tempat mereka bisa berpetualang. Mereka hanya akan menyadari bahwa mereka hanyalah pupuk yang tidak berarti setelah masuk. Penjaga itu menanggapi dengan jijik. Saat Lin Ming berjalan ke aula utama medan perang arena, dia menarik napas dalam-dalam saat dia bisa melihat tembok tinggi yang mengelilingi area tersebut. Dia akhirnya menyadari mengapa tempat ini disebut Menara Sky Split Kutub. Medan pertempuran arena ini tingginya ribuan kaki. Awalnya dibangun di atas tebing setinggi 60 hingga 70 ribu kaki ini. Selain pagoda pusat yang tingginya ribuan kaki, itu benar-benar layak disebut Menara Sky Split. Menara Sky Split tebal di bagian bawah dan tipis di bagian atas, itu berbentuk seperti kerucut. Lantai yang lebih tinggi tersembunyi dalam kabut merah yang kabur dan mengganggu. Kabut ini terkondensasi dari sejumlah besar energi neraka. Karena level yang lebih tinggi disembunyikan oleh energi neraka, tidak mungkin untuk melihat seberapa tinggi Sky Split Tower. Lin Ming berjalan ke tingkat pertama Menara Sky Split. Dia menemukan bahwa struktur internal medan pertempuran arena ini jauh lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Saat dia berjalan-jalan, dia melihat ada berbagai bar, penginapan, restoran, dan bahkan rumah bordil. Lin Ming hanya mengambil beberapa langkah ketika seorang pelacur berpakaian mencolok dengan licik mengedipkan mata padanya. Ada banyak pelacur manusia dan fey, dan beberapa dari mereka bahkan seniman bela diri. Bakat seniman bela diri ini terlalu buruk, dan kultivasi mereka terlalu rendah. Dalam hidup mereka tidak akan memiliki prestasi besar di bidang seni bela diri. Namun, jika mereka terlibat dalam perdagangan seks, mereka masih bisa mendapatkan beberapa kristal setan darah untuk digunakan sendiri. Tidak apa-apa ketika pelacur manusia dan fey memintanya, tetapi ketika Lin Ming melihat bahwa ada juga demon raksasa dan pelacur im memberinya kedipan genit, dia hampir tersandung. Perutnya berubah. Untungnya, dia memiliki dasar psikologis yang kuat, kalau tidak dia mungkin akan muntah. Para pelacur iblis raksasa semuanya lebih tinggi dari Lin Ming setidaknya dengan satu kepala, dan payudara mereka seperti dua bola karet raksasa yang tergantung di dada mereka. Kulit biru mereka berlumuran bedak tebal. Cukup mual. Tidak perlu menyebutkan im. Mereka pendek, wajah mereka penuh kerutan dan kulit mereka gelap, mereka tidak terlihat berbeda dari monster nenek. Jika Lin Ming baru saja melihat pelacur jenis ini, maka dia masih bisa menerimanya dengan enggan. Lagi pula, ada banyak iblis raksasa dan iblis di sini, dan standar estetika mereka mungkin berbeda. Namun, ketika Lin Ming menyaksikan dengan matanya sendiri sebagai seniman bela diri fey laki-laki menarik pelacur demon raksasa ke sebuah ruangan, dia tidak bisa berkata-kata. Seorang seniman bela diri fey, selera mereka harus lari, Lin Ming bergumam pelan. Dia membayangkan bahwa kehidupan di Polaris City terlalu sulit. Ditambah dengan permusuhan terus-menerus yang memenuhi udara dan merusak hati, itu memaksa orang lain untuk melampiaskan perasaan ini. Bagi sebagian orang, itu mungkin membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak normal. Menara Sky Split ini terlalu besar. Itu menempati area sepanjang beberapa mil dan ada segala macam fasilitas di dalamnya. Setelah saya membayar biaya masuk, saya bisa tinggal di sini selama saya mau. Tidak heran hanya ada sedikit orang di luar. Petik 2.
Lin Ming tiba di area arena lantai pertama menara Sky Split. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan gelombang kelembapan serta kebisingan melewatinya. Lin Ming telah melihat sejumlah tahapan bela diri sebelumnya. Arena itu berada di tengah, dan dikelilingi oleh tribun penonton. Penonton dengan sopan duduk di tribun di mana mereka dapat mengomentari pertempuran atau bahkan bersorak. Tapi di sini, konsep pertarungan ini benar-benar ditumbangkan. Ini adalah tempat pembunuhan yang benar. Udara mencekik dan fanatik. Arena itu dipenuhi puluhan ribu kursi. Namun, sangat sedikit dari orang-orang ini yang sedang duduk. Sebagian besar dari mereka berdiri di atas kaki mereka, berteriak, tertawa terbahak-bahak, atau bahkan melambai-lambaikan senjata di tangan mereka. Ada banyak sekali individu di sini dari semua ras. Ada iblis raksasa, manusia, fey. Seniman bela diri setan raksasa pada awalnya kejam dan brutal. Lingkungan semacam ini secara alami cocok dengan watak mereka. Mereka dengan gila melolong dan meraung seperti binatang gila. Di daerah lain, ada perempuan fey yang masih muda. Kecantikan mereka cukup untuk menyebabkan kejatuhan suatu bangsa. Mereka adalah putri peri yang telah keluar dari sebuah buku. Tetapi bahkan mereka telah melepaskan mantel mereka, memperlihatkan kulit indah dan tubuh indah mereka. Mereka memegang gelas anggur merah cerah di tangan mereka, dan sepertinya sudut mulut mereka berlumuran darah. Itu sangat indah. Lin Ming bahkan melihat seorang seniman bela diri iblis raksasa mendorong seorang wanita fey di tempat dan secara brutal menghancurkannya saat pertempuran di atas panggung mencapai klimaksnya. Tapi, wanita fey ini tampak seolah-olah dia menikmati ini saat dia berteriak dengan sembrono. Di panggung bela diri, tidak hanya seniman bela diri, tetapi juga sejumlah besar budak cantik. Mereka membawa minuman dan mengenakan pakaian kecil, itu bahkan tidak cukup untuk membungkus pantat mereka. Mereka mengantarkan anggur dan air ke tribun saat mereka menahan pelecehan dan meraba-raba para seniman bela diri. Suasana di mana alkohol dan hasrat seksual bercampur terus-menerus memicu ketegangan saraf para seniman bela diri yang hadir. Hong hong hong. Di tengah-tengah tahap bela diri, Demon raksasa memegang kapak saat dia sembarangan menyerang manusia besar. Manusia ini tingginya 9 kaki dan lengannya tebal dan melingkar. Tapi, dibandingkan dengan iblis raksasa, dia agak kecil dan kekuatannya juga lebih rendah. Dia sudah dipaksa kembali oleh iblis raksasa beberapa kali, dan berada dalam bahaya yang meningkat. Membunuh. Bunuh dia. Membunuh. 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 Rasa mania yang kuat memenuhi udara. Dengan energi neraka yang kental di sini, selain katalis alkohol dan hasrat cabul, mudah bagi seseorang untuk kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke dalam kegilaan. Mati. Mati. Haha. Setan raksasa meraung. Dia menendang manusia ke lantai dan kemudian menebang kapaknya. Kaca. Tulang belakang manusia dipotong dan jantungnya dibelah dari belakang. Seniman bela diri manusia meratap menyedihkan saat dia meninggal. Iya, pertarungan yang bagus. Zana, kamu terlalu galak, terlalu berani. Seorang iblis raksasa betina berteriak. Dari ekspresinya yang bersemangat, sepertinya dia akan bergegas ke atas panggung dan menghancurkan Zana sendiri. Zana jelas adalah orang iblis raksasa yang besar ini. Pada saat dia membunuh seniman bela diri manusia, energi gelap dan berdarah yang kental keluar dari tubuh manusia. Beberapa di antaranya menghilang, tetapi sebagian besar terserap ke dalam tubuh Zana. Setelah menyerap energi neraka ini, Zana merasa dia telah mengisap banyak opium. Seluruh tubuhnya terasa hebat, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melolong seperti serigala. Haha, hebat. Siapa yang ingin muncul selanjutnya? Zana berteriak ke kerumunan yang berteriak di tribun. Seorang teman dari seniman bela diri manusia yang telah meninggal mengamuk dalam kemarahan sampai matanya hampir keluar.
Dia ingin berlari ke atas panggung dan merobek zana itu menjadi beberapa bagian, tetapi dia menahan dan tidak pergi. Dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingannya. Jika dia naik, maka nasibnya akan sama. Kalian semua sampah liar dan manusia, kalian semua pengecut. Tidak ada dari kalian yang berani datang. Cepat kemari agar aku bisa merasakan darahmu yang enak. Karena sampah sepertimu banyak yang mati di tanganku, itu sudah menjadi kehormatanmu. Haha. Zana tertawa dengan kejam. Saat dia tertawa, begitu pula semua iblis raksasa lainnya yang hadir, karena mereka menikmati mengolok-olok Ferals dan manusia bersama-sama. Di Polaris City, hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kekuatan yang memiliki kualifikasi untuk dihormati oleh orang lain. Jika tidak, nasib mereka hanya akan diinjak-injak dan dibunuh oleh orang lain. Tapi apakah mereka manusia atau Ferals? Mereka identik dengan pengecut. dia terlalu sombong. Seorang seniman bela diri manusia ingin naik tetapi dia dihentikan oleh temannya. Jangan terlalu impulsif. Dia sudah memiliki 5 kemenangan beruntun. Di dalam lantai pertama Sky Split Tower, sesama kekuatan itu pasti ada di atas. Dia baru saja membunuh 3 seniman bela diri manusia beberapa saat yang lalu, dan 2 seniman bela diri liar juga tewas di bawah kapaknya. Kami tidak lebih kuat dari mereka yang baru saja naik ke atas panggung. Jika kita naik, kita hanya mengirim diri kita sendiri untuk mati. Petik 2. Seniman bela diri manusia itu mengutuk. Akhirnya, dia bisa menekan dirinya sendiri. Lin Ming berdiri di samping seniman bela diri manusia ini dan dengan jelas mendengar percakapan mereka. Orang itu baru saja mengatakan bahwa kekuatan Zana ada di puncak lantai pertama menara Sky Split. Jadi, semakin tinggi saya pergi ke Sky Split Tower, semakin kuat seniman bela diri, Lin Ming bergumam, saya harus melewati lantai pertama ini secepat mungkin. Saya harus pergi ke level yang lebih tinggi sehingga saya bisa mengasah kekuatan saya. Petik 2. Episode ke-530, dengan judul Kemenangan Pertama. Langsung ke dalam alurnya. Judul bab adalah spoiler, Anda dapat mengarahkan kursor ke atasnya untuk membacanya. Membunuh, membunuh, membunuh. Sky Split Tower menggema dengan teriakan menggelegar ini. Sangat mudah bagi ras besar untuk membentuk faksi yang berlawanan, terutama karena manusia dan iblis raksasa adalah musuh bebuyutan, itu normal bagi mereka untuk saling menargetkan di arena. Namun, dalam banyak kasus, sisi manusianya lah yang dikalahkan. Ini karena manusia di kota iblis surgawi lemah pada tingkat individu, dan jumlah mereka juga jauh lebih sedikit daripada setan raksasa. Memang benar bahwa populasi manusia jauh melampaui semua yang lain di benua iblis suci. Tapi di antara manusia, lebih sedikit yang berjalan di jalur pembunuhan, dan bakat mereka juga relatif lebih rendah. Jadi, tidak banyak seniman bela diri manusia yang berkelana ke Polaris City. Di sisi lain, tidak hanya ras iblis raksasa yang dipenuhi dengan para jenius, tetapi sebagian besar dari mereka memilih jalur pembunuhan. Dengan demikian, sejumlah besar pemuda iblis raksasa yang luar biasa ada di kota Polaris. Karena alasan ini, manusia di Polaris City secara alami berada pada posisi yang lebih lemah tanpa status sama sekali. Adapun Ferals, mereka tidak jauh lebih baik dari manusia. Mereka secara alami lambat dan kurang dalam persepsi, jadi tidak peduli metode kultivasi apa yang mereka latih, itu kurang efektif. Jadi, ada lebih sedikit talenta feral, dan lebih sedikit yang berjalan di jalur pembunuhan. Dapat dikatakan bahwa di samping kota Polaris, kota setan surgawi lainnya adalah dunia iblis raksasa. Selain Giant Demons, Im juga menyumbang peran kecil. Adapun Fei, jumlahnya sedikit, tetapi berdasarkan kekuatan individu mereka yang tangguh, tidak ada yang berani memprovokasi mereka.
Bahkan Giant Demons yang arogan dan mulutnya tidak berani mengatakan omong kosong di depan Fei. Fei yang benar-benar kuat kejam sampai-sampai memakan orang lain tanpa meludahi tulang. Terlalu lemah. Saat ini, beberapa wanita cantik Fei sedang tertawa riang di tribun. Sepertinya mereka menikmati darah ini dan pembantaian memenuhi menara Sky Split. Sekarang, bahkan seniman bela diri liar yang biasanya impulsif dan pemarah hanya bisa dengan sabar menanggung penghinaan ini. Tak satu pun dari mereka melompat ke atas panggung untuk menghadapi Zana. Zana termasuk yang terkuat dari yang terkuat di level pertama menara Sky Split. Meskipun Ferals ini memiliki persepsi yang lebih rendah, mereka tidak bodoh. Mereka tahu kapan mereka bisa bertarung dan kapan mereka tidak bisa, kalau tidak mereka tidak akan hidup sampai sekarang. Ayo pergi. Beberapa seniman bela diri manusia tidak dapat menahan tekanan dan ingin meninggalkan arena. Mereka benar-benar tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menahan tekanan semacam ini, namun mereka masih mengatakan mereka ingin berjalan di jalur pembunuhan. Pergi dan cepat pulang. Zana dengan keras diejek. Kelompok seniman bela diri manusia memerah, dan mereka semua mengepalkan tangan. Seorang seniman bela diri manusia yang lebih kecil berusia 20-an hampir tidak tahan dengan penghinaan yang berulang dan akan melompat ke atas panggung sendiri. Jangan sembrono. Seorang seniman bela diri berpakaian hitam yang lebih tua mendorong tangan seniman bela diri yang lebih kecil itu. Hei, nak, apakah kamu punya nyali untuk muncul? Zana sombong. Pada saat ini, Lin Ming dengan tenang berdiri. Dia berkata, saya akan datang. Lantai pertama menara Sky Split sangat biasa dalam hal kekuatan. Lin Ming ingin melewatinya dengan cepat. Dia tidak ingin terjebak di sini lebih lama dari yang dia butuhkan. Sosoknya bersinar dan dia terbang ke atas panggung. Saat beberapa seniman bela diri manusia akhirnya melihat rekan mereka memasuki panggung, mereka bahagia. Tapi, ketika mereka menemukan kultivasi Lin Ming, semuanya tercengang. Kegembiraan dan kebahagiaan itu juga tenggelam dalam kegelapan yang dalam. Dunia Xiantian awal. Meskipun mereka bisa melihat bahwa esensi sejati Lin Ming adalah murni dan tebal, jauh melebihi dari seniman bela diri alam Xiantian awal lainnya, faktanya adalah bahwa budidayanya terlalu rendah. Antara manusia dan iblis raksasa, bahkan ketika manusia berada di alam yang sama atau sedikit lebih tinggi dari iblis raksasa, mereka masih akan lebih lemah. Apalagi, budidaya Lin Ming lebih rendah dari lawannya. Ini, kulit seorang seniman bela diri manusia berubah menjadi jelek, dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Ming memiliki masa depan yang baik, tetapi sekarang dia bertindak kali ini, dia telah menampilkan dirinya ke pembantaian. Kematian yang tidak berarti ini hanya akan membuat iblis raksasa lebih menertawakan mereka. Seperti yang mereka duga, ketika Giant Demons dan Im melihat Lin Ming melompat ke atas panggung, mereka tercengang pada awalnya dan kemudian mereka semua langsung tertawa. Tidak ada manusia yang tersisa. Mereka benar-benar membiarkan bayi kecil lahir. Petik 2. Haha, dunia Xiantian awal, aku tidak salah. Dia bahkan tidak cukup untuk digunakan sebagai tusuk gigi. Petik 2. Yo. Anak laki-laki itu terlihat sangat seksi. Akan sangat disayangkan jika dia meninggal. Datanglah ke kakak perempuan di sini, kakak perempuan ini akan menjagamu dengan baik. Seorang wanita Fei yang melengkung dan menawan terkikik. Di Polaris City, bahkan jika seseorang adalah seniman bela diri manusia, mereka biasanya haus darah dan kejam, hanya sedikit yang tampan. Di atas panggung, Lin Ming menutup telinga terhadap komentar-komentar ini. Zana menyilangkan tangan di depan dada dan menatap Lin Ming dengan senang hati. Hehe, di Polaris City, ada banyak idiot yang menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah, tapi aku belum pernah melihat seseorang sebodoh dirimu.
Seorang bocah Xiantian awal berpikir bahwa dia bisa menantangku. Apakah ini pertama kalinya Anda keluar dari sekte Anda? Menurutmu apakah semua seniman bela diri lain di sini sama dengan sampah di sekte Anda, tipe yang bisa Anda kalahkan di dunia lompat? Petik 2. Lin Ming dengan tidak sabar menatap Zana dan bertanya, apakah Anda di sini untuk bertarung atau Anda akan terus mengoceh? Begitu Zana mendengar kata-kata Lin Ming, dia merengut. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata kepada Lin Ming, anak kecil yang sombong, kamu tidak tahu apa artinya mati. Aku akan mengantarmu ke neraka. Petik 2. Zana tiba-tiba mengembangkan kapak besar dan menebang Lin Ming. Keagungan kapak dikombinasikan dengan esensi iblis yang bergolak di belakangnya. Itu mirip dengan binatang buas purba yang mengaum, tertiup angin. Saat Lin Ming berdiri di sana, dia samar-samar bisa mendengar jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam esensi iblis. Lin Ming menelusuri cincin spasialnya, dan tombak komet ungu muncul. Guntur merah berkedip berderak di atas ujung tombak. Guntur iblis pemadaman darah. Kaca. Cahaya guntur merah seperti ular piton merah yang melesat ke arah Zana. Kekuatan guntur sangat kuat dalam memusnahkan hantu dan setan. Setelah Blood Extinguishing Demon Thunder bertabrakan dengan awan gelap esensi iblis, itu seperti batang besi panas yang dimasukkan ke dalam salju. Ada suara, cici, saat awan esensi iblis dengan cepat mencair. Zana kaget. Dia berpikir bahwa dia akan dapat membagi Lin Ming menjadi dua dengan satu serangan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi orang yang ditekan. Ghost Shadow Cut. Saat Zana melihat ular piton merah besar bergegas ke arahnya, matanya bersinar dengan cahaya suram. Dia memotong kapaknya di kepala ular piton itu. Peng! Lengan Zana kaget mati rasa. Dia langsung mundur. Darah di tubuhnya membengkak. Dia baru saja berhasil memaksa kembali guntur iblis pemadaman darah, dan pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Bagaimana bisa bocah ini sekuat itu? Dalam sepersekian detik itu, Lin Ming tidak memberi Zana kesempatan untuk pulih. Dia langsung melangkah ke depan, momentumnya meledak. Dia menyerang dengan Blood Extinguishing Demon Thunder lagi. Dia ingin tinggal di puncak menara Sky Split untuk waktu yang lama. Di masa depan, dia akan menghadapi segala macam lawan. Jika semua gerakannya terungkap, maka secara alami dia akan berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Jadi, dia berulang kali menggunakan Blood Extinguishing Demon Thunder. The Blood Extinguishing Demon Thunder pada awalnya adalah kekuatan guntur yang bias menuju jalur iblis, itu baik untuk melengkapi metode budidaya iblis. Pada saat ini, itu sangat cocok. Brengsek kau, Zana meraung. Kedua matanya merah dan gila. Dia meraih kapaknya dengan dua tangan, dan menebang Lin Ming. Tetapi saat ini, bentuk Lin Ming bergetar dan memudar. Raja Wali Emas menghancurkan Void ditampilkan, dan dia menghindari serangan ini dengan kecepatan seperti hantu dan setan. Bang! Di belakang Lin Ming, ubin batu abu-abu pecah. Di bawah ubin ini adalah lapisan baja gelap tebal yang didukung oleh formasi susunan. Saat serangan kapak ini ditebas, itu meninggalkan bekas yang dangkal di permukaan. Anak laki-laki ini sulit untuk dihadapi. Setelah serangannya gagal, sosok Zana pun ikut melesat. Tapi, dia tidak bisa menghindari tombak Lin Ming. Cahaya tombak menyapu. Guntur iblis pemadaman darah mengejar Zana, menembak ke arahnya. Zana meraung dan meninju guntur iblis pemadaman darah. Ada ledakan saat Blood Extinguishing Demon Thunder meledak. Namun seluruh tubuh Zana lumpuh, dan tinjunya hangus menghitam. Mati. Tombak Lin Ming menusuk, langsung menusuk ke arah hati Zana. Kristal iblis ras iblis raksasa terletak tepat di hati mereka. Mata Zana merah padam. Menghadapi ancaman kematian yang akan segera terjadi,
dia meletus dengan 120% kekuatannya. Dia dengan kejam menggigit lidahnya, menggunakan rasa sakit untuk membebaskan dirinya dari kelumpuhannya. Kemudian, dia meraih tombak komet ungu, ingin menguncinya di antara kedua tangannya. Tapi saat dia menyentuh tombak komet ungu, esensi sejati biru meledak. Kekuatan getaran itu seperti gelombang pasang yang menghantam lengan Zana, langsung menghancurkannya. Puh! Tombak komet ungu dengan mudah menembus jantung Zana. Tombak menembus tubuhnya, dan darah keluar dari punggungnya menuju angin. Begitu tombak menembus titik vital Zana, Lin Ming tanpa ampun menyelesaikan pekerjaannya. Dia memutar tombak panjang, menghancurkan kristal iblis Zana berkeping-keping. Tubuh Zana bergetar dan dia memelototi Lin Ming. Saat dia melihat Lin Ming dengan tidak percaya, kehidupan memudar dari matanya yang merah. Dari awal pertempuran sampai kematian Zana, hanya 4 atau 5 napas waktu yang telah berlalu. Saat ini, semua monster raksasa dan Fei yang telah tertawa dan mengejek telah membeku di tempatnya. Zana meninggal. Zana, yang kekuatannya termasuk yang tertinggi di antara yang tertinggi di seluruh lantai pertama Sky Split Tower, telah meninggal, dan dia juga telah mati di tangan seniman bela diri manusia alam Xiantian awal. Seluruh arena benar-benar sunyi. Semua seniman bela diri manusia yang merasa kasihan dan menyesal untuk Lin Ming memiliki mulut terbuka lebar, ke titik di mana telur bisa masuk ke dalamnya. Pemuda berusia 20 tahun ini benar-benar telah mengalahkan Zana. Kesenjangan besar yang ada antara seniman bela diri manusia dan iblis raksasa telah lama tertanam di hati orang-orang ini. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kebenaran. Mereka menatap mayat Zana yang digantung di tombak Lin Ming. Dari punggung Zana, darah masih mengalir keluar. Peng! Kabut berkabut keluar dari mayat Zana, terbang ke tangan Lin Ming di mana dengan cepat mengembun menjadi segel minum darah, dan kemudian segera menghilang. Adapun jenazah Zana, dengan cepat layu hingga menjadi mumi kering. Kemudian Lin Ming membuangnya seperti karung rusak. Zana ini benar-benar pemuda yang luar biasa di antara setan raksasa. Vitalitas darahnya sangat kuat, sempurna untuk membuat segel minuman darah. Petik 1. Setelah membunuh seseorang dan menghisap darah mereka, tidak ada perubahan ekspresi di wajah Lin Ming. Dia berbalik, matanya menyapu arena saat dia dengan jelas berkata, "Siapa selanjutnya?" Anak ini. Semua ekspresi seniman bela diri iblis raksasa terhadap Lin Ming telah berubah. Dia hanya menggunakan 4 atau 5 napas waktu untuk mengalahkan Zana. Sekarang tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Wanita Fei yang menggoda Lin Ming menekan senyumnya yang menakjubkan. Dia benar-benar berlatih metode kultivasi penyerap darah. Itu bisa dianggap sebagai jalur iblis dalam jalur iblis, jalan pembunuhan sejati di antara jalan pembunuhan. Anak kecil ini terlihat seperti hewan lucu yang tidak berbahaya, tetapi saya tidak pernah membayangkan dia akan mempraktikkan metode kultivasi yang kejam seperti ini. Saya hampir tertipu oleh penampilannya. Petik 2. Wanita Fei itu agak takut. Jika dia benar-benar mencoba menggoda Lin Ming sehingga dia bisa menyedot esensi yangnya, maka dia mungkin yang akan dimakan tanpa satu tulang tersisa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.